Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman hari ini sudah bersedia bergabung untuk kuliah pengganti saya ya. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin belum bisa hadir secara offline di hari Jumat yang lalu. Nah, hari ini di kesempatan sore ini saya akan menyampaikan materi yang sebenarnya kemarin kita sudah lakukan ya untuk praktikum dengan teman-teman semua untuk topik yang FFQ dan juga semi FFQ ya. Jadi harusnya nanti setelah nanti saya sampaikan beberapa materi, mungkin nanti teman-teman juga bisa langsung merefleksikan apa yang kemarin sudah kita lakukan pada saat praktikum. Nah, dan mungkin nanti silakan teman-teman ada yang mau diklarifikasi atau ada yang mau ditanyakan, silahkan dipotong saja. Nanti kita akan diskusikan. Baik, jadi kesempatan siang hari ini, teman-teman semuanya ada setidaknya ada tiga hal yang nanti akan saya diskusikan dengan teman-teman. Pertama adalah kita akan refresh kembali tentang apa itu pemeriksaan dietary assessment atau penilaian status gizi dengan melakukan survei konsumsi pangan. Nah, dua di antaranya nanti yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini itu adalah dua metode dietary assessment berupa FFQ atau Food Frequency Questionnaire dan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire. Nah, pada prinsipnya dua metode ini adalah dua metode yang saling melengkapi, walaupun nanti ada sedikit persamaan dan juga perbedaan di antara dua metode ini. Nah, secara seringkas, perbedaan pertama adalah FFQ itu termasuk dalam metode yang kualitatif ya teman-teman. Kemudian untuk yang semi kuantitatif food frequency questionnaire, dari katanya saja sudah kita lihat bisa ketahui bahwa kuantitatif berarti ada data yang berupa kuantitas yang bisa kita kumpulkan. Dalam hal ini adalah jumlah porsi dari asupan makanan yang dikonsumsi oleh seorang klien responden. Nah, yang ketiga, mungkin yang tidak kalah penting, nanti saya akan berikan beberapa contoh, terutama nanti bagaimana penerapan metode FFQ ini dan SKFFQ, terutama pada uh, dalam proses penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi. Nanti saya akan berikan contoh mahasiswa di tingkat 2020 atau 2021 yang lalu yang menggunakan metode STFFQ yaitu sebagai eh, apa namanya topik skripsinya ya, sehingga nanti teman-teman juga mulai bisa berpikir kira-kira metode ini nanti bisa saya gunakan untuk variabel apa yang nanti teman-teman kepentingannya untuk penulisan skripsinya masing-masing. Nah, selanjutnya, nah ini ingin saya sampaikan di awal, tentu kita coba ingat kembali bahwa di dalam penilaian status gizi atau nutritional assessment itu ada empat komponen yang kita pelajari sebelumnya, dan nanti empat komponen ini tidak dilakukan secara terpisah masing-masing di setting klinis, tapi nanti kalau di setting klinis justru teman-teman akan melakukan keempat bagian ini itu pada seorang pasien. Jadi bukan hanya pada satu pasien hanya diukur antropometrinya saja atau hanya diukur pemeriksaan biokimia darahnya saja, tapi keempat-empatnya ini akan kita lakukan. Yaitu yang pertama itu adalah aspek komposisi tubuh, yang kemarin kita sudah pelajari dulu di SD1 ya, ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan seterusnya. Kemudian ada pemeriksaan biokimia darah, mulai dari pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan spesimen melalui urin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah nutritional focus physical examination atau clinical assessment. Itu juga yang teman-teman sudah pelajari. Nah, yang teman-teman hari ini akan fokus di semester ini adalah pemeriksaan survei konsumsi pangan atau dietary assessment. Nah, sekali lagi saya ingatkan metode dietary assessment itu adalah metode nutritional assessment yang dikategorikan sebagai metode indirect ya, atau metode tidak langsung, karena ada beberapa isu yang teman-teman juga
mungkin sudah sadari pada saat kita melakukan pemeriksaan dietary assessment di saat cek praktikum, ada beberapa hal yang itu membuat apa namanya ya, uh, under reporting atau over reporting. Contohnya misalkan pasien kadang lupa melaporkan jumlah konsumsi makanannya, atau pasien justru kadang melebih-lebihkan jumlah makanannya, dan lain sebagainya yang mungkin bisa terjadi. Nah, sehingga dengan kata lain, metode dietary assessment ini, karena banyak sekali isu-isu yang bisa membuat reporting bias pada saat pengumpulan datanya, maka dia dianggap sebagai metode yang tidak langsung, karena dia hanya bisa menilai uh, status gizi pada masa awal saja, pada masa superficial saja. Jadi dibandingkan dengan metode yang lain, metode antropometri, biokimia, maupun clinical assessment, secara tahapan, dietary assessment itu hanya pada tahap awal saja. Iya. Jadi itu isu yang teman-teman perlu pahami sejak awal ya. Metode dietary assessment ini bukan metode direct measurement atau metode yang bisa mengukur status gizi secara langsung, tapi dia dianggap sebagai metode yang tidak langsung karena dia hanya bisa menilai dalam tahap awal, fase pada seorang klien itu mengalami kekurangan gizi. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, teman-teman, itu tadi ada beberapa contoh yang sudah saya sampaikan, apa saja potensi-potensi bias atau kekeliruan dalam proses kita melakukan penilaian asupan makanan. Mulai dari ketidaktepatan memilih metodenya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu berbagai macam metode, ada FFQ, ada SQFFQ, ada Visual Comstock, ada Dietary History, ada Food Recall, ada Food Report. Dan ada dari sekian banyak metode tadi, kalau teman-teman kemudian keliru dalam menentukan metodenya yang tepat dengan tujuan yang diharapkan, maka bisa jadi hasilnya nanti akan tidak sesuai dengan yang diharapkan pada seorang klien. Nah, jadi itu bisa jadi bonus, kita banyak metode, tapi bisa juga jadi trap ya, bisa juga jadi jebakan karena justru teman-teman keliru memilih metode yang banyak tadi. Yang kedua adalah kemampuan pengumpul data yang tidak terstandar. Ini salah satu contoh sederhana yang teman-teman kemarin sudah lakukan pada saat melakukan visual Comstock. Ya. Nah, teman-teman bisa merasakan satu orang atau dua orang dibandingkan dengan puluhan, bahkan lebih dari 5 orang menilai sisa makanan pada plato atau pada menu yang disajikan, itu akan semakin banyak juga potensi kekeliruan atau potensi ketidakakuratan dalam menilai hasil Comstocknya, gitu ya. Nah, itu terbukti kalau teman-teman itu kemudian tidak menyamakan persepsinya, tidak melakukan standarisasi proses penilaian, maka bisa jadi pengumpulan data itu kemudian sangat bervariasi, sehingga reliabilitasnya itu kemudian jadi sangat rendah, gitu ya. Nah, itu satu hal. Itu dua hal yang pertama. Yang ketiga adalah tidak tepatan dalam penggunaan jumlah waktu pengumpulan data, gitu ya. Nah, kemarin saya sempat menyampaikan uh, metode food record atau metode 24 hour recall, itu ada yang namanya multiple days ya. Uh, kapan kita harus menggunakan itu lebih dari 1 hari, kapan hanya cukup 1 hari saja, itu sesuai dengan tujuan dari level of objective atau tujuan dari dietary assessment yang teman-teman tentukan. Ya, jangan lupa kemarin 4 level objektif yang sudah kita tentukan. Nah, itu teman-teman harus betul-betul memahami apa tujuan yang teman-teman harapkan. Apakah hanya menilai rata-rata asupan dari makanan pada seorang klien, maka single 24 hour recall, 1 hari 24 hour recall itu kemudian sudah cukup. Tapi kalau kemudian teman-teman ingin melihat usual intake atau kebiasaan makan pada seorang klien, maka tentu tidak cukup hanya dengan 1 hari. Ya, kita butuh beberapa repetisi, beberapa pengulangan, baik itu 3 hari, 5 hari. Itu teman-teman perlu memahami
cara menentukan jumlah hari yang kita kumpulkan data. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang tadi saya sampaikan di awal, metode daya assessment ini akan sangat bergantung pada daya ingat responden, terutama pada metode-metode yang termasuk kategori retrospektif, yaitu ada food recall, ada ada FFQ, ada semi FFQ. Itu semua adalah metode-metode yang menggunakan daya ingat dari responden. Jika responden kemudian lupa atau responden itu eh, tidak cukup mampu kapasitasnya untuk mengingat makanan yang dikonsumsi sebelumnya, maka kemudian metode retrospektif itu menjadi salah satu kelemahannya. Sehingga kita perlu mempertimbangkan apa upaya-upaya kita untuk membantu pasien atau membantu klien kita untuk mengingat apa yang sudah dikonsumsi sebelumnya. Baik itu dengan menggunakan food model, baik menggunakan foto album makanan, dan seterusnya. Ya, itu beberapa upaya kita. Kemudian, nah standar porsi atau ORT atau household unit ini juga salah satu hal yang kritis ya, karena kekeliruan kita dalam menentukan standar porsi, maka akan keliru juga dalam menentukan jumlah secara kuantitatif asupan makan yang dikonsumsi oleh pasien. Kekeliruan dalam menentukan standar porsi tentu akan keliru juga dalam menentukan jumlah nilai zat gizi yang dikonsumsi pada seorang klien. Pada saat kita masukkan nanti ke dalam aplikasi, ke dalam NutriSurvey misalkan, maka kalau kita memahami jumlah porsi ini keliru, maka bisa jadi misalkan yang seharusnya pasien itu sesungguhnya mengkonsumsi 50 gram karbohidrat misalkan, tapi kita hanya menulis separuhnya gitu ya. Karena yang dibayangkan oleh pasien itu berbeda dengan yang kita pikirkan. Berikutnya, nah kemudian penelitian alat timbang dan alat ukur. Ini terutama kalau yang menggunakan timbangan ya atau food weighing record ya. Nah kalau kita keliru mengkalibrasi atau tidak rutin untuk di-maintain, maka timbangan tersebut juga bisa menjadi salah satu source of error atau sumber error yang bisa mengakibatkan bias dalam proses pengumpulan data. Jadi sekali lagi kalau kita menggunakan alat timbangan makanan, perlu dipastikan bahwa alat tersebut itu sudah dikalibrasi, perlu dipastikan bahwa alat tersebut bisa bekerja dengan baik, perlu dipastikan bahwa alat tersebut itu sudah terpasang baterai yang baru gitu ya. Nah ini yang perlu kita pastikan pada saat sebelum turun ke lapangan, sebelum bertemu dengan klien pada saat proses pengumpulan data. Kemudian yang terakhir adalah prosesnya betul, proses pengumpulan datanya sudah akurat. Tapi kalau kita keliru juga dalam menganalisis datanya, menginterpretasikannya juga keliru, maka tentu kesimpulan yang akan didapatkan juga akan salah. Ya. Sehingga di mata kuliah PSG2 ini, kita tidak berharap teman-teman juga paham prinsip metode pengumpulan datanya, tapi juga nanti teman-teman paham bagaimana cara menganalisis serta melaporkan data yang sudah dikumpulkan. Ya. Hanya nanti di beberapa sesi praktikum, teman-teman akan langsung kita libatkan untuk berlatih atau mempraktekkan penganalisis data, baik itu dengan metode dengan media SPSS atau dengan media NutriSurvey untuk menganalisis data yang sudah kita kumpulkan. Ya, jadi itu adalah beberapa hal yang ingin saya ingatkan kembali ke teman-teman. Nah, lalu kita sekarang sudah mulai masuk ke dua metode ini, yaitu FFQ dan semi FFQ. Jadi kalau ini kita kategorikan berdasarkan data yang diperoleh, maka kalau FFQ itu termasuk metode yang kualitatif, karena kita hanya bisa mengumpulkan frekuensi konsumsi dari seorang klien atau seorang pasien. Sedangkan yang semi FFQ itu termasuk metode yang bisa dikategorikan sebagai metode kuantitatif. Nah, di mana posisi ini, di mana posisi dua metode ini berdasarkan
uh, level of objective, yang 4 objektif yang kemarin kita sudah sampaikan. Nah, FFQ dan juga SQFFQ itu berada pada level objektif yang ketiga dan keempat. Ya, dia termasuk metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi individu, mengevaluasi pada individu. Nah, yaitu level ketiga, yaitu melihat usual intake pada beberapa nutrien dari individu dengan menggunakan ranking, entah itu kuartil, atau dia hanya sekedar dibagi menjadi cukup dan tidak cukup, maka itu salah satu hal yang akan kita jawab di level 3. Yang keempat adalah sama-sama usual intake, sama-sama kebiasaan makan, tapi kita hubungkan dengan outcome uh, penyakit tertentu pada seorang pasien. Nah, biasanya ini digunakan pada proses konseling atau uji statistik yang berkaitan dengan uji korelasi atau regression analysis. Nah, ini nanti yang di level keempat saya akan berikan contohnya, bagaimana contoh penerapannya di dalam penelitian ketika seorang peneliti itu menggunakan metode STFFU. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke FFQ, teman-teman. Jadi secara prinsip, teman-teman, FFQ itu adalah melihat kebiasaan atau usual intake pada seorang pasien. Nah, awal mula metode ini digunakan itu karena kita merasa metode 24-hour recall atau food recall 24 jam itu tidak cukup mampu untuk menilai kebiasaan makan pada masa lampau. Karena hanya menilai 1 kali 24 jam konsumsi makan sebelumnya. Nah, bisa jadi 1 kali 24 jam sebelumnya dia makannya baik-baik saja, tapi kalau kita runut dalam 3 bulan terakhir, ternyata frekuensi konsumsinya atau kualitas dietnya itu ternyata sangat buruk. Misalkan konsumsi tinggi natrium, kemudian konsumsi tinggi kolesterol jahat atau LDL dan LDL-nya tidak berimbang, kemudian misalkan konsumsi dari eh, sumber seratnya sangat rendah, itu kemudian tidak tampak hanya dalam riwayat 1 kali 24 jam terakhir. Nah, oleh karena itu kita butuh metode yang bisa menilai dalam periode waktu yang cukup panjang, yaitu dengan menggunakan food frequency questionnaire atau dengan metode semi kuantitatif food frequency questionnaire, sehingga kita bisa menilai apakah kebiasaan tersebut itu menggambarkan kondisi pasien saat ini. Misalkan pasiennya sedang mengalami riwayat penyakit jantung, atau riwayat hipertensi, atau riwayat diabetes mellitus. Nah, kita bisa meriwayatkan konsumsinya dalam beberapa periode waktu terakhir. Nah, itu ide utamanya dari metode ini. Nah, secara prinsip, teman-teman, yang pertama adalah metode FFQ itu menyediakan data eh, yang berkaitan dengan kebiasaan asupan makan atau habitual intake, ya, bukan adequacy intake. Jadi itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi adalah habitual intake dari apa? Dari zat gizi, jenis kelompok bahan makanan, atau kelompok makanan-makanan yang kita ingin nilai secara spesifik. Contohnya misalkan kelompok yang termasuk dalam kategori ultra processed food atau processed food. Nah, itu kita akan nilai dari FFQ. Kemudian yang kedua, FFQ itu dia bisa atau mampu menilai asupan dari tingkat frekuensinya. Ya. Jadi dari frekuensinya kita bisa melihat berapa kali pasien mengkonsumsi sumber bahan makanan tertentu dalam periode waktu yang sudah kita tentukan. Baik itu 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, bahkan even 1 tahun. Ya. Sekali lagi ini kita menilai habitual intake atau usual intake pada seorang klien. Yang ketiga adalah FFQ itu memang didesain untuk mendapatkan informasi pola diet tertentu atau nutrien spesifik tertentu.
Nah, sehingga daftar bahan makanannya pun akan sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan pola diet yang mana yang akan kita evaluasi. Kalau kita ingin melihat pola diet konsumsi tinggi lemak, maka daftar bahan makanan yang ada di dalam formulir tersebut adalah jenis-jenis bahan makanan atau minuman yang mengandung kandungan lemak tinggi atau bahkan bahan makanan sumber gizi. Itu berarti kita mencantumkan bahan-bahan makanan yang merupakan sumber besi yang tinggi. Contohnya ada daging, telur, ya, protein nabati, kemudian ada susu, kemudian produk olahan susu lainnya seperti keju, yogurt, dan lain-lain. Itu adalah bahan makanan sumber besi. Nah, ini kemudian akan menjadi panduan bagaimana kita menentukan daftar bahan makanan yang ada di dalam formulir tersebut. Nah, jadi tidak serta-merta kemudian bahan makanannya cuma yang ada di praktikum saat ini. Nah, itu sangat general, ya. Oke, kemudian berikutnya yang keempat, prinsip dari metode FFQ itu adalah itu terdiri dari berbagai daftar bahan makanan yang spesifik tadi, yang seperti yang saya bilang, yang merupakan kontributor utama dari makanan atau zat gizi yang kita evaluasi. Nah, sekali lagi, ada satu hal juga yang penting di sini, yaitu culture spesifik. Karena daftar bahan makanan yang ada di formulir itu akan sangat juga menyesuaikan dengan jenis-jenis makanan yang available, yang tersedia di wilayah tersebut. Jadi misalkan kalau seandainya di Jogja sumber makanan sumber gizinya itu berasal dari protein hewani seperti daging, ayam, kemudian telur dan lain-lain, mungkin bisa jadi kalau kita lakukan penelitian yang serupa, maka kalau di daerah timur, sumber zat besinya itu bukan lagi sumber protein hewani yang saya mention tadi, tapi justru sumber-sumber makanan yang berasal dari seafood, ya, atau apa namanya, ikan, uh, dan lain-lain yang sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Jogja. Nah, ini yang menentukan uh, dan jenis atau daftar bahan makanan yang kita miliki di dalam formulir. Jadi istilahnya adalah culture spesifik. Kemudian yang berikutnya, nah metode FFQ ini itu harapannya itu didesain dengan simple. Pertanyaannya tertutup, close-ended, hanya ditanya tentang berapa kali makan atau tidak. Jadi respon dari klien atau respon dari pasien harusnya jawabannya hanya makan atau tidak makan, mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi, kalau mengkonsumsi berapa kali. Jadi itu pertanyaan close-ended. Kemudian eh, selain kita bisa lakukan secara face-to-face dengan wawancara, metode FFQ ini pun juga bisa dilakukan secara mandiri atau self-administer, diisi langsung oleh pasien. Misalkan beberapa metode ini FFQ terutama di daerah atau di negara-negara maju, itu kita tidak perlu langsung bertemu atau wawancara, tapi hanya dikirim melalui pos, lalu disebarluaskan kepada penduduk di daerah setempat, lalu mereka mengembalikan formulir tersebut juga melalui pos. Nah, tentu kalau ini kita terapkan, itu hanya cocok pada populasi yang mempunyai literasi yang tinggi, ya. Nah, kalau kita lakukan itu mungkin di daerah rural atau di daerah pedesaan, yang mungkin literasinya masih rendah, kita mungkin tidak bisa menggunakan metode FFQ ini. Ya, jadi sekali lagi, metode ini bisa dilakukan secara mandiri atau self-administer kalau populasi target yang kita libatkan untuk punya literasi yang tinggi. Kemudian, nah, karena kita hanya bisa mengevaluasi dari preferensi konsumsi dari seorang klien, maka data yang akan dihasilkan hanya fokus pada variasinya dan keberagaman jenis makanannya, bukan dari kuantitas asupan makanannya. Kalaupun kita ingin melihat secara kuantitas, maka kita harus menggunakan alternatif metodenya, yaitu menggunakan SQ FFQ. Ya, nah ini ada beberapa contoh formulir FFQ yang
biasa digunakan di beberapa studi di luar negeri. Bahkan ini formulirnya sangat sederhana ya, teman-teman. Jadi bukan ditulis item by item, tapi hanya berdasarkan pengelompokan makanan. Jadi misalkan ini produk-produk dairy, ada cheese, milk, yogurt, kemudian misalkan kefir. Nah, itu kemudian dikelompokkan jadi satu, lalu ditanyakan, apakah tidak pernah, apakah kurang dari 1 kali per minggu, apakah 1 sampai 6 minggu, apakah 1 sampai 6 kali per minggu, dan seterusnya dalam 3 bulan terakhir. Lalu ditanyakan lagi untuk kelompok yang protein hewani yang berasal dari ayam, misalkan, yang berasal dari ayam kalkun, misalkan, kemudian fish and seafood, babi atau pork, misalkan, atau ada beef, eggs, atau other meat yang lain, seperti bebek, lamb, dan juga yang lain. Ya, ini contoh formulir yang lebih sederhana lagi ya, yang digunakan oleh uh, uh, orang lain di luar Indonesia. Nah, atau bahkan di contoh lain di negara Asia, itu dia di Kamboja misalkan ini menggunakan FFQ yang khusus untuk mengevaluasi asupan makronutrien, berarti cuma protein, lemak, dan juga karbo, plus adalah asupan kalsium. Nah, sehingga jumlah atau daftar bahan makanannya itu yang kira-kira berkontribusi terhadap asupan makro dan asupan kalsium. Nah, sekali lagi, eh, mungkin ada beberapa jenis makanan yang mungkin tidak ada di Indonesia, tapi ada di Kamboja, yang justru itu merupakan sumber kalsium. Jadi misalkan ini ya, misalkan apa? Eh, hmm, yang ada di Kamboja, tapi tidak ada di Indonesia. Hmm, nah, ini misalkan ya, contohnya ini ada di sini pork blood ya, atau darah babi ya, atau kalau kita bahasanya dadih ya. Nah, ini tapi menggunakan darah babi, tapi mungkin di Indonesia itu tidak umum karena sebagian besar Muslim, gitu ya. Nah, tapi kalau di Kamboja mungkin ini adalah sumber bahan makanan protein yang sering dikonsumsi, dan itu memang merupakan sumber makronutrien dan juga kalsium yang baik buat konsumsi mereka, gitu. Oleh karena itu mungkin bisa jadi jenis ini harus dimasukkan di Kamboja, tapi tidak di Indonesia. Oke, itu teman-teman. Itu contohnya. Kemudian, nah sekarang kita bicara tentang langkahnya. Jadi seperti yang dilakukan pada saat FFQ kemarin di praktikum, tentu kita harus memastikan kita sudah punya daftar bahan makanan. Ini hal yang berbeda dengan food recall. Kalau kita di food recall menanyakan jenis makanan yang dikonsumsi, tapi kalau di FFQ kita menanyakan apakah makanan yang ada di dalam daftar dikonsumsi atau tidak. Kemudian yang kedua, baru kita tanya tentang eh, konsumsinya itu seberapa sering dalam periode waktu tertentu. Lalu kita berikan respon dalam bentuk checklist atau dalam bentuk frekuensinya secara langsung dari satuan hari, minggu, bulan, atau yang tidak pernah. Lalu kalau sudah, baru kita rekapitulasi berapa frekuensinya itu dalam satuan hari. Sekali lagi, berapa frekuensinya dalam satuan hari. Kemudian nanti kita bisa menilai beberapa informasi dalam review. Yang pertama adalah tentu frekuensinya per jenis bahan makanan per hari. Lalu bonusnya lagi adalah ada skor konsumsi pangan. Ini yang berkaitan dengan keberagaman, kualitas, baik SKP untuk individu maupun SKP populasi dan juga SKP per kelompok bahan makanan. Nah, misalkan ini contohnya, teman-teman. Jadi ini contoh formulir yang khusus untuk menilai frekuensinya saja, bukan untuk menilai skor konsumsinya atau SKP-nya. Jadi yang kemarin kita sudah lakukan, kalau saya lebih memilih kalau kita bertanya FAQ, nanti responnya itu bukan checklist ya, tapi dalam bentuk angka langsung. Sehingga nanti akan lebih memudahkan kita dalam mengkuantifikasikan frekuensinya.
Jadi misalkan di sini pasien atau klien kita mengkonsumsi nasi 3 kali per hari, maka tulislah langsung angkanya 3 kali, ya. Atau dia makan singkong 1 kali per bulan, maka ditulis langsung satu, sehingga nanti kita bisa mengkuantifikasikan frekuensinya dalam satuan hari. Kalau yang per hari itu langsung, kemudian kalau minggu maka dibagi 7, kalau yang per bulan maka dibagi 30. Nah, kalau ini kita sudah bisa kuantifikasikan seluruh jenis makanannya, frekuensinya per hari, maka kita bisa mendapatkan total frekuensi dari kelompok bahan makanan atau dari seluruh kelompok bahan makanan pada seorang klien. Nah, contohnya di sini dia frekuensinya berarti dalam sehari itu rata-rata konsumsi dia secara akumulatif makanan pokok yang dikonsumsi oleh pasien ini adalah 3,5 kali dalam sehari. Ya, ini baru frekuensi ya teman-teman, bukan porsi. Jadi berarti dia lebih dari 3 kali dalam sehari mengkonsumsi any food from cerealia, any food from carbohydrate. Nah, kalau itu berdasarkan frekuensi, nah, kalau yang berikutnya ini, saya dapat dalam satu slide ini. Iya, jadi kalau yang ini, eh, teman-teman kita bisa menghitung kalau sudah kita melihat skor konsumsi pangan, eh, sorry, ini slide-nya potong. Mungkin sampai di sini dulu, saya eh, stop share dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya lanjutkan. Ada, ya, teman-teman? Belum ada. Belum ada? Baik, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi formulirnya adalah hanya secara kuantitas, secara kualitas dari frekuensi. Lalu yang berikutnya ini adalah tambahan berupa ada skor SKP-nya, gitu ya. Ada skor konsumsi pangannya. Oleh karena itu di dalam formulir ini ada bobotnya. Yang per hari itu yang lebih dari 3 kali per hari itu 50. Kemudian kalau yang 1 sampai 2 kali per hari ada 25, sampai seterusnya semakin dia jarang maka semakin kecil bobotnya. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita sudah menilai frekuensinya dalam satuan waktu, maka kita bisa dapat nilai frekuensi per hari. Tapi sekarang kita bonus ada nilai SKP bobotnya. Kalau kita memberikan angka pada kolom hari di bagian 3 kali per hari, maka bobotnya adalah 50. Tapi kalau kita mencentang pada bagian kolom 3 sampai 6 kali per minggu, maka bobotnya adalah 15. Ya. Jadi kalau mahasiswa tahun lalu itu masih bingungnya karena kenapa tidak dikalikan, Pak? Jadi ini bukan dikalikan ya, teman-teman, tapi hanya berdasarkan checklist saja. Jadi kalau dia menceklis itu berada pada kolom 15, maka skor SKP-nya juga 15. Nah, semakin banyak dia mengkonsumsi lebih dari 3 kali per hari, maka nanti skor SKP-nya juga akan lebih banyak yang mendapatkan skor 50. Gitu ya. Nah, jadi contoh misalkan ini dari 9 makanan pokok, itu didapatkan skor SKP-nya adalah 80. Dan frekuensinya per hari itu adalah 3,6 kali. Lalu kalau kita lanjutkan, mengkuantifikasikan frekuensinya dan SKP-nya untuk protein hewani, didapatkan misalkan nilai skor SKP-nya 20. Untuk protein nabati 40. Untuk sayuran misalkan 40. Dan akhirnya kita bisa punya total skor SKP individu. Nah, sayangnya
skor SKP ini tidak bisa langsung diinterpretasikan secara langsung individu, tapi kita juga harus tahu rata-rata skor SKP pada populasinya, gitu ya. Nah, dengan demikian kita perlu tahu dulu berapa skor SKP rata-ratanya di dalam populasi. Lalu kalau sudah, maka kita bisa menilai kualitas dari skor SKP tersebut itu termasuk kategori rendah atau lebih dari atau tinggi atau lebih dari rata-rata skor SKP populasinya. Jadi misalkan tadi skornya adalah 180, sedangkan rata-rata misalkan dalam populasinya adalah 200, maka skor SKP yang 180 ini termasuk yang kualitas konsumsi pangannya itu rendah dibandingkan dari rata-rata populasinya. Itu maksud dari skor SKP individu dan populasi. Nah, yang kedua adalah skor SKP yang dihitung berdasarkan per kelompok bahan makanan. Nah, ini dihitung berdasarkan bobot dan frekuensi dari setiap kelompok bahan makanan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ingin menghitung SKP per kelompok bahan makanan, maka kita butuh mengalihkan bobotnya dengan frekuensi kelompok bahan makanan yang sama. Nanti kita akan bisa mengkategorikan dalam 3 kelompok, yaitu yang buruk, atau yang terbatas, atau yang masih bisa diterima keberagaman makannya, keberagaman pangan. Nah, jadi misalkan dengan hasil skor dari tadi contohnya Pak Joko gitu ya. Nah, itu ternyata frekuensi konsumsi untuk sumber karbohidratnya 3,6, protein hewaninya 2,5, protein nabatinya 1 kali, sumber sayurnya 2 kali, misalkan ya. Nah, kemudian untuk buah-buahannya tidak ada. Maka dari frekuensi ini kita butuh pengalinya atau bobotnya. Untuk karbohidrat itu 2, yang paling tinggi itu adalah protein hewani 4, protein nabati 3, dan sayur dan buah itu adalah 1. Nah, kalau bobot ini sudah kita ketahui, maka kita akan kalikan dengan frekuensi per kelompok bahan makanannya, lalu kita punya dari total skor SKP per kelompok bahan makanannya. Nah, di sini totalnya adalah 22,2. Apa maknanya ini? Tadi maknanya adalah kalau dia skor SKP per kelompok bahan makanannya rentangnya termasuk yang 0 sampai 28, maka dia dikategorikan sebagai poor diet atau diet yang buruk, keberagamannya yang rendah. Kemudian kalau borderline itu 28,5 sampai 42, dan acceptable itu lebih dari 42. Oke. Nah, dari mana Pak skor bobotnya itu berasal? Nah, skor bobotnya itu berasal dari ini ya, teman-teman. Ini dari panduan Badan Pangan Dunia atau World Food Program dari WFP. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini citasinya di link tautan dokumen ini. Nah, sekarang bagaimana contohnya Pak Ridwan penerapan metode FFQ ini dengan outcome penyakit? Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi skripsinya teman-teman. Jadi ini sebuah studi yang dilakukan di sebuah sekolah yang menilai apakah ada hubungan atau asosiasi antara pola konsumsi ultra processed food ya. Jadi bahan makanan ultra processed food itu apa? Itu bahan makanan yang diolah secara kompleks, yang tidak bisa diproduksi di tingkat satuan rumah tangga. Jadi harus ada proses yang bisa dikategorikan itu termasuk yang industrialized karena melibatkan proses yang sistematis di tingkat level industri. Nah, kalau seandainya peneliti ini kemudian memiliki hipotesis, kalau seandainya mereka banyak yang mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman ultra processed food, maka kemungkinan akan berkaitan dengan kondisi gizi lebih atau obesitas. Nah, terutama ini dilakukan pada anak-anak usia sekolah atau SMA, ya, senior high school, di Pontianak. Nah, di sini dia mendapatkan hasil bahwa teman-teman mudah-mudahan ini familiar ya dengan tabel ini ya.
Ini terutama mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang praktikum biostat. Ini adalah tabel dari chi-square ya. Dari tabel uji chi-square, tabel 2 kali 2. Nah, ini 2 kali 2-nya yang pertama itu adalah variabel UPF dan konsumsi minuman yang olahan, dengan kolomnya adalah status gizi, variabel dependent. Nah, di sini dia diketahui bahwa konsumsi UPF dan minuman yang secara kompleks diolah itu secara statistik itu berhubungan secara signifikan dengan status gizi, yaitu pada eh, apa namanya pada anak-anak yang mengkonsumsi UPF-nya frekuensinya tergolong kategori berlebihan, maka ada 33,3% yang mengalami obesitas. Nah, ini kemudian menjadi jawaban dari hipotesisnya yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara konsumsi ultra processed food dengan kejadian obesitas. Jadi Hano-nya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima karena p-value-nya itu lebih kurang dari 0,05. Nah, apa hubungannya Pak dengan FFQ-nya? Nah, hubungannya di sini teman-teman. Karena variabel konsumsi ultra processed food-nya ini frekuensinya itu dikategorikan yang termasuk normal dan yang termasuk eksesif atau berlebihan. Nah, saya belum baca secara detail berapa kali eksesif ini. Nah, kalau di referensi lain ada yang menyebutkan lebih dari 2 kali per minggu, itu dikategorikan sebagai berlebihan untuk konsumsi UPF. Nah, maka di sini dia menunjukkan ternyata konsumsi UPF itu berhubungan dengan kejadian obesitas atau mempengaruhi dengan status gizi. Nah, jadi itu penggunaan dari metode FFQ dalam konteks riset atau penelitian. Baik, nah sekarang kita akan lihat perbandingannya dengan SQ, FFQ. Ada beberapa perbedaan karakteristik yang ada di FFQ, tapi ada di semi FFQ, tapi ada juga yang ada di semi FFQ, tapi tidak ada di FFQ. Nah, contohnya adalah 3 hal yang berbeda. Kalau daftar bahan makanan, di FFQ ada, di SK FFQ juga ada. Riwayat makan dalam periode waktu yang panjang, di FFQ ada, di semi FFQ juga ada. Frekuensi, sama-sama keduanya ada. Tapi kalau standar penyajian atau adanya URT, itu hanya ada pada SK FFQ, tapi tidak pada FFQ. Standar ukuran porsi hanya ada di SKFFQ, tapi tidak ada di FFQ. Jumlah konsumsi per bahan makanan per hari dalam gram itu juga tidak ada di FFQ, hanya ada pada semi FFQ. Itu perbedaan secara ringkas antara FFQ dan juga FFQ. Nah, ini ada beberapa contoh, teman-teman, formulir FFQ yang digunakan, SKFFQ yang digunakan. Ini contohnya dari Thomson. Dia menggunakan sumber buah-buahan ya yang dimasukkan ke dalam formulir SPFQ-nya. Di sini ada daftarnya, di sini ada frekuensinya, di sini ada standar porsinya, dan di sini ada jumlah porsinya yang dikonsumsi dalam satuan hari. Ya, jadi ini dia menggunakan ukuran penyajiannya itu 3, ada small, medium, dan juga large ya. Jadi dia juga bisa mengkategorikan ini menjadi 3 kelompok ukuran penyajian sekaligus. Atau ada juga yang lebih simpel. Kolom pertama itu adalah food itemnya, daftar bahan makanannya. Lalu ini ukuran penyajiannya, tapi langsung dikategorikan dalam ukuran medium, bukan small atau bukan large, tapi langsung medium. Frekuensinya, nah tapi kalau di sini ada porsinya, itu ada small, medium, dan large, lalu rata-rata frekuensi per harinya, dan rata-rata konsumsi gramnya per bahan makanan per hari.
Nah, kemudian untuk SKFFQ juga prinsipnya mirip dengan FFQ untuk langkah-langkah atau metodenya. Yang membedakan adalah setelah kita bertanya tentang frekuensinya, maka kita juga bertanya tentang jumlah porsi makanannya berdasarkan URT atau berdasarkan langsung gramnya. Lalu setelah itu, tahap keempat adalah mengkonversi frekuensi waktu yang sudah kita kumpulkan datanya dalam satuan hari, lalu dikalikan dengan jumlah konsumsi dari pasien atau klien tadi dalam satuan hari. Jadi contohnya, misalkan ada seorang klien konsumsi biskuit, dia konsumsinya 2 potong, lalu standar porsi URT untuk 2 potong itu adalah 40 gram. Kalau dia mengkonsumsi 2 kali dalam sebulan, maka untuk mendapatkan jumlah rata-rata konsumsi per harinya adalah 2 dibagi 30 dulu, karena ini per bulan, lalu dikalikan 80 gram. Nah, hasil pengalian ini itu menjadi rata-rata konsumsi per harinya. Nah, jumlah inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam Nutri-Survey untuk mengkuantifikasikan berapa energinya, berapa proteinnya, berapa zat gizi atau mikronutrien yang lain. Contoh lain, ini teman-teman, ini skripsi di tahun lalu. Ini penelitiannya tentang hubungan antara pola konsumsi ultra processed food dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi pada wanita bekerja usia 25-40 tahun. Nah, di sini variabel pola konsumsi ultra processed food-nya itu diukur dengan semi kuantitatif FFQ, dan dari hasil FFQ, SKFFQ tadi, maka juga bisa dinilai, dievaluasi jumlah asupan gula, garam, dan lemak dari UPF tersebut. Nah, karena variabelnya ini adalah makanan dan minuman ultra processed food, maka di dalam daftar bahan makanan formulirnya itu berisi jenis-jenis makanan dan minuman olahan yang seperti ada pada gambar ini, beberapa di antaranya. Ada minuman teh berkemasan, minuman buah yang diolah berkemasan, minuman berkarbonasi, atau minuman dengan isotonik. Itu adalah beberapa contoh dari ultra processed food. Nah, jadi mahasiswa ini kemudian mengelompokkan bahan-bahan makanan yang ada di dalam formulirnya itu berdasarkan kelompok dari 6 ini, teman-teman. Ada yang makanan padat energi, contohnya ada biskuit, roti, instan, sarden, sosis, nugget, chips, dan seterusnya. Dan ini sudah ada URT-nya dan sudah ada beratnya yang digunakan sebagai standar medium person size. Nah, lalu nanti di kelompok kedua ada minuman-minuman berkarbonasi, ya. Contohnya misalkan ada cola, ada Sprite, dan lain-lain teman-temannya. Kemudian minuman kelompok ketiga adalah minuman teh berkemasan, minuman kopi berkemasan, minuman berenergi, minuman elektrolit, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti di dalam instrumen ini tidak ada sayur dan buah lagi. Sudah nggak ada singkong, sudah tidak ada bayam gitu ya. Tapi adalah daftar bahan makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Apa hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya ternyata frekuensi konsumsi UPF kalau dikategorikan menjadi sering dan jarang, yang lebih dari 2 kali per minggu itu termasuk yang sering, dan kurang dari 2 kali per minggu itu termasuk yang jarang. Nah, di sini dia menunjukkan data bahwa konsumsi UPF itu berhubungan dengan kejadian hipertensi. Nah, dibuktikan dengan hasil uji statistiknya yang menunjukkan p-value-nya kurang dari 5%, dan proporsi yang konsumsi UPF itu sering itu lebih banyak yang mengalami hipertensi daripada pasien atau klien yang konsumsi UPF yang lebih jarang. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa semakin kita sering mengkonsumsi UPF, maka risiko kita mengalami hipertensi
itu 4,2 kali lebih besar dibandingkan klien atau pasien yang jarang mengkonsumsi makanan dan minuman ultra processed food. Nah, kalau ini berdasarkan frekuensi, karena kita menggunakan ASCII FFQ, maka kita juga bisa menilai asupan nutrien spesifik yang ada di UPF yang sangat khas adalah tinggi gula, tinggi natrium, dan tinggi lemak. Nah, kalau ini kita lakukan uji korelasi atau correlation test, maka kita bisa mendapatkan nilai rho atau nilai satuan Pearson chi-square dan nilai p-value. Nah, di sini ternyata apa yang menyebabkan asupan UPF tadi berhubungan dengan kejadian hipertensi, ternyata bukan kandungan natriumnya ataupun lemaknya, tapi asupan gulanya. Karena ternyata semakin tinggi gula, maka akan semakin tinggi tekanan darah sistoliknya dan semakin tinggi tekanan darah diastolik. Dan ini sudah dibuktikan secara statistik, p-value-nya terbukti secara signifikan, walaupun nilai rho-nya itu cukup lemah, hanya 0,3 dari 1. Ya. Nah, jadi ini sudah kita bisa simpulkan, ternyata asupan UPF itu berkaitan dengan hipertensi melalui jalur dari konsumsi asupan gulanya yang berlebihan sehingga menyebabkan tekanan darah sistolik dan diastoliknya itu juga meningkat. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau disampaikan atau dikonfirmasi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Ini siapa? Jasmine, Pak. Ya, silakan Yasmin. Tadi Bapak bilang untuk pengisian formulir itu secara mandiri bisa dikirim lewat pos gitu ya, Pak. Kalau misalkan melalui Google Form kayak gitu, bisa nggak ya, Pak? Terima kasih, Oke. Bapak. Iya, menarik ini pertanyaannya Yasmin. Berarti Yasmin ini sudah langsung terpikir bagaimana cara proses pengumpulan datanya gitu ya. Nah, ini saya senang seperti ini karena berarti Yasmin sudah memikirkan bagaimana penerapannya itu dalam setting sesungguhnya. Nah, ini ada satu mahasiswa saya juga, Yasmin, di angkatan 21 rasanya ya. Nah, dia menggunakan FFQ persis seperti yang dibayangkan oleh Yasmin. Jadi dia menggunakan uh, formulir Google atau Google Form untuk menilai frekuensinya. Nah, tadinya dia juga ingin menggunakan semi FFU untuk menilai asupan serat terhadap kejadian konstipasi. Tapi kalau kita menggunakan SKFFU, maka relatif lebih sulit kalau menggunakan Google Form dibandingkan hanya FFU yang hanya menggunakan frekuensi. Nah, sehingga dia menggunakan FFU melalui Google Form, lalu disebarluaskan pada kelompok karena kebetulan target populasinya adalah remaja dewasa, yaitu mahasiswa, itu kemudian dibagikan di platform tersebut berisi tentang FFQ yang berkaitan dengan sumber asupan serat. Jadi ada buah dan sayur, ada grain, ada kacang-kacangan yang menjadi daftar formulir bahan makanannya di sana. Ya, lalu dievaluasi bagaimana dengan frekuensi kejadian konstipasi pada populasi tersebut. Kira-kira begitu, Mas. Halo? Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, gitu ya. 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 Bahkan sekarang sudah jadi lebih maju lagi. Beberapa peneliti, saya bersama teman-teman di UI, di Jakarta, itu sudah menggunakan FFQ-nya bukan lagi menjadi paper base, tapi langsung terintegrasi di dalam software, mobile apps ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan perhitungan secara manual, nanti langsung bisa diekstrak frekuensinya per kelompok bahan makanan. Karena sudah menggunakan uh, aplikasi baik itu web based atau mobile apps ya.
Gitu teman-teman, ada lagi selain itu? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang teknis dan juga penerapan FAQ, kalau sudah jadi FAQ-nya, kalau sudah jadi formulir SP FAQ-nya, gitu ya. Boleh Pak, kalau kita menggunakan FAQ dan SP FAQ dari peneliti lain. Boleh ya. Tapi kalau seandainya tidak ada FAQ yang secara spesifik menjawab pertanyaan kebutuhan penelitian kita, maka kita harus secara mandiri melakukan proses pengembangannya, gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan pada saat saya lalu dulu melakukan studi di pada saat master. Saya menggunakan SKFQ itu untuk mengevaluasi konsumsi omega 3 dan omega 6 atau PUFA atau asam lemak, tapi populasinya sangat spesifik, yaitu pada anak-anak balita atau eh, anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Nah, ini berkaitan dengan apa? Karena pupa atau asam lemak ini ternyata juga memiliki korelasi atau asosiasi dengan kejadian obesitas pada anak-anak balita. Ya, sehingga ini kemudian menjadi novelty yang pertama, bagaimana kita mengembangkan SKFFU yang khusus kandungan formulirnya, jenis bahan makanannya itu isinya adalah jenis-jenis bahan makanan yang berkontribusi terhadap konsumsi omega 3 dan omega 6-nya, tapi pada khusus balita. Mungkin kalau dewasa itu umum ya, karena kita bisa mengidentifikasi banyak mungkin dari ikan gitu ya, dari seafood, kembung, kemudian ada apa namanya tuna dan lain-lain gitu ya kalau dewasa. Nah, tapi kalau di anak balita mungkin bukan itu gitu. Tapi ternyata yang paling banyak itu daftar bahan makanannya adalah dari susu formula. Sehingga yang saya lakukan adalah saya mensurvei semua daftar bahan makanan susu-susu atau produk susu komersial yang ada di supermarket untuk mengevaluasi berapa kandungan omega 3 dan omega. Nah, kalau kita sudah menentukan atau memilih bahwa kita harus mengembangkan FFQ dan STFFQ-nya secara mandiri, maka ini setidaknya sekilas tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentu adalah menentukan daftar bahan makanannya. Ya, seperti yang saya lakukan tadi, maka saya akan melihat daftar jenis-jenis makanan yang tinggi PUPA yang biasa dikonsumsi oleh anak balita. Lalu kita tentukan standar atau medium penyajiannya berapa, karena kita butuh portion size, karena menggunakan SPFFQ. Lalu berapa ukuran standar porsinya, karena ini kebanyakan adalah uh, susu komersial, maka standar porsinya adalah uh, apa namanya botol susu ya, atau berapa sendok penyajian susu takaran formula yang diberikan kepada bayinya. Kemudian setelah itu kita harus pastikan seluruh bahan makanan yang ada di dalam SPFFP tersebut itu masuk di dalam database-nya survei kita. Maka kalau belum kita perlu mengimport nilai gizinya secara manual. Kemudian yang keempat, yang kelima maaf, kita juga harus menentukan bagaimana metode pengumpulan datanya, apakah ini self-administer atau diisi mandiri oleh ibu, atau kita yang akan melakukan wawancara, lalu dilakukan uji validasi. Apakah efektivitas atau meski efektivitas itu betul-betul menggambarkan dengan uh, pola kebiasaan yang kita harapkan. Dan karena saya ingin mengevaluasi ski FFQ ini dengan omega 3 dan omega 6, maka saya perlu membandingkannya dengan plasma omega 3 dan omega 6. Ya. Nah, sehingga saya melakukan pengumpulan data intake atau dietary assessment, tapi juga sekaligus mengevaluasi dari pengambilan serum darah untuk menilai berapa
kadar dari asam lemak PUFA dan asam lemak omega 6 dari balik tersebut. Nah, ternyata eh, dari hasil recall-nya dan juga dari hasil SQ-FFU-nya, ternyata SQ-FFU yang saya gunakan dengan 24 hour recall dengan tiga hari dengan juga plasma PUFA itu tidak jauh berbeda kecuali untuk yang uh, decosa-pentanoic acid atau DPA pada omega 3 PUFA. Nah, selebihnya untuk DHA, EPA, kemudian ALA, arachionic acid, kemudian juga LA, dan total omega 6 dan total omega 3 itu ternyata tidak jauh berbeda dengan SKFQ yang saya kembangkan. Nah, dengan kesimpulan tersebut, maka metode SKFQ yang saya kembangkan formulirnya itu bisa digunakan sebagai metode indirect assessment untuk menilai dari asupan omega 3 dan omega 6 pada balita tersebut. Nah, ini prosesnya, teman-teman, yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengembangkan SPFFU secara spesifik untuk kandungan nutrien tertentu maupun pada fluktuasi tertentu. Oke, terakhir. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu apa itu FFU, apa itu SPFFU, tentu juga kita perlu menilai atau menganalisis apa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk kelebihan tentu ini relatif mudah, murah, dan sederhana, bahkan tadi bisa digunakan secara self-administer ya. Tapi kalau untuk yang diisi secara mandiri, harus pada responden yang tingkat literasinya tinggi. Kalau yang literasinya rendah, maka kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengisi secara langsung. Kemudian kalau dibandingkan dengan recall, maka FFU itu lebih bisa menghindari atau mencegah terjadinya flat slope syndrome atau merubah-rubah atau cenderung melaporkan data yang dikonsumsi itu tidak sesuai dengan kenyataannya, baik itu under maupun over reporting. Kemudian kalau kita lakukan FAQ ini, kita bisa juga melihat gambaran kebiasaan makan atau usual intake. Kalau dibandingkan dengan recall, kita butuh beberapa kali repetisi untuk dapat menggambarkan visual intake pada seorang klien. Kemudian tidak membutuhkan alat bantu khusus seperti food weigh misalkan yang harus menggunakan timbangan, tapi juga ada kelemahan, terutama kalau FFP-nya daftar bahan makanannya panjang ya. Kalau lebih dari 50 itu pasien udah ngantuk gitu. Pasien udah bosen karena ditanya makan makanan yang jenis makanannya itu cukup banyak. Kemudian yang kedua, nah, kalau memang betul-betul ingin mendapatkan data yang valid, data yang real gitu ya, maka persiapannya justru yang lebih banyak dibandingkan proses pengumpulan data itu sendiri. Terutama pada proses penentukan daftar bahan makanan. Nah, bahkan tadi yang seperti yang saya lakukan, untuk omega 3 dan omega 6, saya perlu survei dulu ke semua jenis susu formula yang biasa dikonsumsi pada anak-anak balita di Jakarta. Kemudian, ya, yang ketiga, responden dituntut untuk menyampaikan pola makan yang sebenarnya. Nah, ini juga apa namanya? Kita berharap responden itu bisa betul-betul menggambarkan visual inputnya dalam 3 bulan atau 1 bulan terakhir. Tapi kalau sudah semakin ke bawah item pertanyaannya, sudah semakin banyak item pertanyaannya, maka responden itu cenderung itu menggampangkan, gitu ya, cenderung akurasinya menjadi lebih rendah. Nah, sehingga jumlah daftar bahan makanan pun rasanya juga akan sangat menentukan untuk kualitas datanya. Kalau daftar bahan makanannya terlalu panjang, maka itu bisa jadi resiko nanti keakuratan data yang disampaikan responden itu banyak salahnya. Kemudian ingatan diperlukan untuk kekerapan konsumsi, bukan jumlah konsumsi dan cara pengolahannya. Nah, ini berbeda dengan recall ya. Kalau recall bukan hanya kalau recall kita diminta untuk melaporkan jenis dan jumlah, tapi kalau yang FFQ itu spesifik hanya ke berapa kali dia konsumsi.
Nah, kemudian yang terakhir, metode ini memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan metode lain. Sekali lagi, ini karena FFQ itu estimasi, dan estimasinya itu cukup panjang, dalam periode waktu yang panjang, 1 bulan, 3 bulan, 9 tadi ya, maka tentu estimasinya jauh lebih buruk dibandingkan yang menggunakan repetisi atau multiple days 24-hour recall, atau bahkan menggunakan food record. Kemudian ya itu teman-teman untuk FFQ dan SKFFQ. Eh, Semoga teman-teman nanti sudah punya bayangan bagaimana penerapan FFQ dan SKFFQ ini baik nanti digunakan pada setting klinis bertemu dengan pasien, dan ketika teman-teman nanti menggunakan metode ini sebagai metode pengumpulan data untuk mendukung riset atau skripsinya teman-teman. Ada yang ingin didiskusikan, teman-teman, untuk FFQ dan SKFFQ?